Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Setiawan. Saya Latsar Angkatan 10, kelompok 4. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang Wall of Government ya, teman-teman. Jadi tema untuk minggu ini adalah WOG. Langsung aja. Oke, jadi yang pertama di sini ada definisi WOG. Jadi, WOG merupakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara melakukan kerjasama kolaboratif antar pemerintahan dari seluruh sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG itu juga dikenal sebagai pendekatan melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan relevan. Selanjutnya, itu WOG menunjukkan bagaimana ya lembaga pelayanan publik itu bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon masyarakat pemerintah yang terpadu. Nah, di sini ada bagan. Jadi bisa dilihat untuk WOG, jadi dikelilingi oleh policy integration, policy coherence, terus cross-cutting policy making, joined up government, concerned decision making, sama policy coordination. Jadi semuanya punya karakteristik yang sama, terutama di integrasinya ya dan kolaborasi. Namun WOG itu lebih menekankan ya pada penyatuan keseluruhan Wow. Kemudian untuk wall of government itu ada kata kuncinya. Ya, yang pertama adalah lembaga pelayanan publik, kemudian ada lintas batas, kemudian ada tujuan bersama, sebuah respon pemerintah yang terintegrasi terpadu, dan ada satu masalah. Dalam pengertian ya, Wall of Government itu ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Ya, jadi WOG itu juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Kemudian pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama, ya, guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian untuk fokus WOG, ya, jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah fokus pada kebijakan pembangunan, ya, program-program manajemen dan pelayanan publik. Kemudian ada proses dapat diterapkan secara luas dan komprehensif atau spesifik atau sesuai sasaran. Dan yang terakhir adalah proses dapat secara formal maupun informal. Oke, kemudian untuk fokus WOG yang selanjutnya ada policy development. Ya, jadi di sini pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu. Kemudian ada program manajemen, jadi pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Kemudian habis itu ada service delivery, ya, pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna. Selanjutnya, mengapa harus WOG? Jadi, dengan adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, itu program pembangunan akan terwujud penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Jadi, perlu WOG. Kemudian adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral, seolah sektor terjadi kompetisi antar sektor, ya, dan ada kesan sektor yang satu lebih superior dari sektor lainnya. Jadi situ bersaing ya antar sektor, jadi memicu ketimpangan. Nah, di sini perlu adanya WOG. Oke, kemudian di sini ada manfaat ya, bisa dilihat untuk meningkatkan itu bisa efisiensi, kemudian sharing informasi,
kemudian lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, serta koherensi kebijakan. Kemudian dalam hal mengurangi, itu bisa mengurangi biaya, pemborosan, kemudian duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, kemudian waktu pada layanan. Kemudian bagaimana caranya? Ya, jadi di sini ada kategorinya. Ya, yang pertama itu ada kategori koordinasi. Ya, jadi tipenya itu penyertaan, dialog, joint planning. Kemudian untuk penyertaan itu ada pengembangan strategi dengan pertimbangan dampak. Kemudian ada pertukaran informasi. Kemudian ada joint perencanaan bersama. Kemudian untuk integrasi itu ada joint working, ya keterangannya itu kolaborasi sementara. Kemudian ada joint venture, ya perencanaan jangka panjang. Kemudian ada satelit. Ya, di sini ada entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian ada kedekatan dan pelibatan. Ya, di sini ada aliansi strategis, union. Ya, jadi perencanaan jangka panjang, kemudian unifikasi resmi. Oke, selanjutnya ya di sini ada penerapan WOG dalam pelayanan integrasi. Ya, jadi di sini ada tantangan dalam praktek WOG. Jadi yang pertama ada kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Jadi itu menjadi tantangan ya untuk kapasitas SDM-nya itu harus memenuhi. Kemudian nilai dan budaya organisasi itu juga mempengaruhi dalam praktek WOG. Kemudian ada kepemimpinan, ya, tipe kepemimpinan dari lembaga tersebut atau institusi tersebut. Kemudian penguatan koordinasi antar lembaga, itu yang pertama ada membentuk lembaga koordinasi khusus, kemudian ada membentuk gugus tugas, dan yang terakhir adalah koalisi-koalisi sosial. Selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Nah, di sini bisa dilihat ya, menurut fungsi jadi ada 4. Ya, yang pertama ada pelayanan administrasi, kemudian ada pelayanan jasa, ada pelayanan barang, serta pelayanan regulatif. Kemudian untuk jenis menurut polanya itu ada pelayanan teknis fungsional, ada pelayanan satu atap, ada satu pintu, serta pelayanan terpusat, serta pelayanan elektronik. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke era digital, era 4.0, ini pelayanan elektronik ini yang paling sering dipakai ya dalam praktek WOG dalam pelayanan publik. Sekarang semuanya serba berbasis elektronik, serba berbasis internet, dan itu harusnya bisa memudahkan pelayanan publik. Nah, di sini yang terakhir ya, jadi di sini ada penerapan WOG contoh yang buruk. Ya, jadi di sini ada terkendala koordinasi, kemudian adanya kurang kapasitas, jadi jembatan saja di sini itu tidak bisa terbangun dengan baik. Padahal di sini mungkin dana dan lain sebagainya itu sudah ada, tetapi karena ada penerapan WOG yang kurang pas, kemudian terjadi penyelewengan dan lain sebagainya, akhirnya jembatan tersebut itu tidak awet, kemudian rusak, habis itu tidak bisa diperbaiki kembali dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak sekali yang dirugikan. Ya, dari segi apapun itu banyak yang dirugikan. Jadi di situ kasihan, bisa dilihat anak sekolah saja untuk masuk sekolah itu harus menyeberangi jembatan tali. Seperti itu ya, yang itu bisa membahayakan nyawa. Gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya sedikit tentang WOG. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.